Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Pada saat ini, tidak hanya Taoist Qiankun yang tidak bisa mempercayainya, tetapi bahkan Tante Xuanzong, dan semua tingkat tinggi dari Xianmen 10 Vena. Anda harus tahu bahwa metode menggunakan roh untuk membentuk susunan ini telah hilang sejak zaman kuno. Dan sekarang, mereka menyaksikan Tan Yun, dan dalam waktu yang sangat singkat, mereka mengatur formasi dengan kekuatan spiritual dan melenyapkan serangan 9 belokan jiwa binatang pedang darah menangis. Ketika para pejabat tinggi tidak bisa mempercayainya, mata 2 juta murid abadi menatap Tan Yun. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun hanya mengatur metode formasi, dan kemudian menghancurkan seni mengendalikan pembuluh darah jiwa binatang. Kakak perkasa, kakak, kami memujamu. Hahaha, kakak laki-laki itu benar-benar luar biasa. Sebelumnya, kakak senior Huangfu mengalahkan garis jiwa kuno teknik penekan nadi, tapi sekarang kakak dengan mudah mematahkan garis jiwa binatang dari teknik penekan nadi. Dengan cara ini, kakak laki-laki bisa mengalahkan kekuatan pembuluh darah lain hanya dengan metode formasi. Pada saat ini, lebih dari 13.000 murid dalam garis pelayanan berjasa hampir memberi penghormatan kepada Tan Yun. Faktanya, hanya Tan Yun yang tahu bahwa susunan bintang menelan yang kental hanya efektif melawan pedang penghancur darah Zuruolin. Pada saat ini, para pendeta Tao di pavilion, serta para tetua dari pintu abadi dalam formasi, menutup mata mereka, mengingat dalam pikiran mereka bahwa Tan Yun baru saja melakukan proses melahap susunan bintang, dan ingin melihat cara menyusun langkah-langkahnya. Namun, sangat disayangkan bahwa itu tidak dapat ditemukan dimanapun, dan tidak mungkin untuk memahami bagaimana Tan Yun melakukannya. Di platform tinggi jiwa suci nomor 3, 9 murid jiwa binatang sangat terluka dan terkejut. Giliran ke-9 dari jiwa binatang yang mereka banggakan dengan mudah dihancurkan oleh Tan Yun. Selanjutnya, 9 menyerah duel dengan Tan Yun. Malam tiba. Saat ini masih ada garis formasi dan garis Saint Soul yang belum bisa dibandingkan dengan garis merit. Jiwa suci Tao berdiri dengan wajah tidak yakin dan mengumumkan, selanjutnya adalah pertempuran antara formasi dan garis berjasa. Mendengar itu, 10 murid yang dipimpin oleh Wu Fo-Xin telah menelusuri platform tinggi jiwa suci No. 3. Selain pikiran Wu Fo yang tinggi, 9 orang lainnya menghadapi Tan Yun, merasa tidak berdaya. Ke-9 orang itu tahu bahwa Tan Yun dapat dengan mudah mengalahkan dirinya sendiri dengan cepat. Pada saat ini, Taoist Tao, yang sebelumnya sangat menghina Tan Yun, berdiri sambil tersenyum dan menatap Tan Yun. Dia juga cukup berprestasi. Tan Xiaoyou, jika kamu punya waktu luang di masa depan, bagaimana kalau datang ke aula tua untuk duduk? Tan Yun tertawa dan berkata, apakah generasi muda mengenal Anda dengan baik? Mengapa? Biarkan generasi muda duduk. Apakah Anda ingin mengajari Anda seni pembentukan spiritual? Haha, apalagi generasi muda tidak punya waktu, bahkan kalau ada, generasi muda bisa main piano. Mendengar itu, Qiankun Dao sangat populer sehingga wajah tuanya memerah, hidungnya bengkok. Anak Tan Yun, kamu tidak tahu malu. Tan Yun mengulurkan tangannya, generasi muda memiliki wajah, apakah Anda perlu memberikannya? Anda juga memiliki 2 wajah. Tidakkah Anda kehilangan muka ketika Anda memberikannya kepada generasi muda? Kamu. Popularitas Qiankun Dao terdiam, dan dia melambaikan lengan bajunya dan berkata dengan tajam, anak Tan Yun, kepala suku ini ingin aku mengikuti hati Buddha dan menyelamatkan hidupmu. Karena kamu tidak tahu apa itu, baik atau buruk, maka kamu mati. Itu pantas. Mendapatkannya. Apakah kamu tidak tahu bagaimana menggunakan roh untuk membentuk arai? Hebatnya, apakah ini berarti kamu adalah master dari arai? Kepala ini memberitahu Anda, saya adalah murid pikiran Buddha, itu adalah master tingkat tinggi, Anda sudah mati. Kata-kata Taoist Qiankun seperti blockbuster yang dilemparkan ke dalam pikiran semua orang, membuat kepala mereka berdengung. Para murid menatap hati Wu Fo dengan tidak percaya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa? Hati Wu Fo masih muda, dan dia sudah menjadi master formasi tingkat tinggi. Sialan ini terlalu luar biasa. Dengan keterampilan formasinya, dia sudah bisa menjadi tetua dari formasi abadi. Bukankah ini jelas menggertak Tan Yun? Itu setara dengan para tetua gerbang abadi yang mengikat Tan Yun. Meskipun Wu Fo-Xin tidak memiliki kekuatan sesepuh, bukankah mudah baginya untuk mengatur formasi terhormat tingkat tinggi dan menghancurkan 10 Tan Yun?
Pada saat ini, para murid dari garis pelayanan jasa tidak dapat menahan diri untuk menyangkal. Satu persatu, apa maksudmu? Kakak senior kita tidak akan pernah memberi Wu Foxin kesempatan untuk menyusun formasi pedang, jadi kita akan menghancurkannya. Yaitu, sekelompok orang yang makan melon, selain berbicara tentang tentara di atas kertas, apalagi yang mereka ketahui. Ketika semua murid mengungkapkan pendapat mereka, hanya Mu Menggu dan Huang Fuyu, dan Zhong Wu Xiao dan Sui Zian, yang mengenakan kostum berjasa dan menyamar sebagai laki-laki, tersenyum tidak wajar. Di paviliun, Shen Subing juga mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Kelima gadis tahu bahwa belum lagi Wu Foxin adalah master formasi tingkat tinggi, bahkan jika teknik formasi adalah master formasi suci, itu akan disalahgunakan oleh Tan Yun. Diam, jiwa suci berkata dengan suara yang dalam, sekarang ketua mengumumkan dimulainya kompetisi. Ketika kata-kata itu jatuh, orang banyak menjadi tenang, dan jarumnya bisa terdengar. Wu Fo sangat takut bahwa Tan Yun tidak akan memberinya kesempatan untuk menyusun formasi pedang, jadi dia menginjak pedang terbang dengan sangat tercela. Dari platform tinggi jiwa suci nomor 3, pedang kerajaan ditangguhkan di luar platform jiwa suci, nomor 2. Kemudian, di antara jari-jarinya, cincin semesta sering berkedip, dan pedang terbang keluar dari cincin semesta. 360 pedang terbang melayang di atas kepala Tan Yun. Tapi dia belum melompat ke platform jiwa suci kedua. Dia memanfaatkan area abu-abu dari aturan kompetisi besar, mengambil keputusan, pertama-tama mengatur formasi pedang, dan kemudian memasuki platform tinggi jiwa suci kedua untuk membunuh Tan Yun. Menonton adegan ini, murid dari garis berjasa tidak bisa menahan diri untuk mengutuk, Wu Foxin, apakah kamu tidak tahu malu? Bisakah kamu menjadi lebih tak tahu malu? Hati Wu Fo nakal dan menutup telinga, lalu dari cincin Qiankun, formasi setinggi 36 kaki dikorbankan, dan itu terbang di sekitar Tan Yun. Pada saat ini, Tan Yun tersenyum, nama keluarga Wu, datang ke sini, Anda dapat datang dan mengatur, Anda dapat yakin bahwa kakek akan memberi Anda waktu. Wu Fo tersenyum muram, Tan Yun, kamu berani berbicara ketika kamu mati, dan aku akan memukulmu sampai mati nanti. Setelah Wu Buddha berbicara di dalam hatinya, dia dengan tegas berteriak, Dong Unreal Sword Lore Araikai. Tiba-tiba, 36 formasi meledak menjadi tirai tipis sepanjang ratusan meter, menutupi platform tinggi jiwa suci No. Hampir pada saat yang sama, ketika 360 pedang terbang di kekosongan memasuki formasi pedang berfluktuasi dan menelan Tan Yun. Pada saat ini, pemandangan di platform tinggi jiwa suci nomor 2 tidak lagi terlihat di luar. Taois Qiankun menatap hati Wu Fo, matanya menjadi lebih dingin, dan dia memerintahkan tanpa ragu-ragu, murid, jangan beri dia kesempatan untuk melarikan diri dari platform jiwa suci, beri dia seorang guru untuk menghancurkannya. Wu Fo sangat energi, Tuan, jangan khawatir, saya akan membunuh makhluk yang mempermalukan Anda ini. Hahaha, Tan Yun, hari ini kamu mati. Wu Foxin tertawa terbahak-bahak, memegang pedang di tangan kanannya, dan sosoknya bergegas ke lubang pengetahuan pedang fantasi. Menurutnya, mengambil nyawa Tan Yun dalam formasi pedang semudah mengambil sesuatu dari tas. Bab 602 Membunuh Hati Buddha Wu. Pada saat ini, Tan Yun, yang berada di formasi pedang pengetahuan pedang ilusi berongga, mengubah visinya dan menemukan bahwa dia berada di tempat terbuka dengan radius 10 mil. Pada saat ini, di langit kelabu, Wu Buddha berdiri dengan hati penuh dengan pedang terbang, 360 pedang terbang bermutu tinggi, yang berkedip di sekelilingnya dari waktu ke waktu, sangat cepat. Hehehe, Wu Fo memandang rendah Tan Yun dengan penuh kemenangan, kamu bajingan, kamu baru saja berani berbicara kasar kepada tuanku. Sekarang aku ingin menghancurkan tubuhmu. Tan Yun menatap hati Wu Fo seolah melihat pena yang tidak tahu malu, dan berkata dengan percaya diri, jika saya tidak salah menebak, jika tidak ada formasi pedang, Anda tidak memiliki kekuatan untuk melompati tantangan, kan? Terus, Wu Fo tersenyum muram, tapi saya memiliki formasi pedang. Anda sombong, jika Anda tidak memberi saya kesempatan untuk membuat formasi pedang, tentu saja saya tidak akan melawan Anda. Hahaha, tapi sekarang berbeda, formasi pedangku sudah siap, membunuhmu seperti anjing. Tan Yun tampak ketakutan, hehe, aku takut setengah mati. Jangan bicara omong kosong, nyawa Lao Su ada di sini, tolong datang dan ambil. Wu Foxin membuang senyumnya, matanya dingin, hal-hal yang tidak hidup atau mati, persiapkan aku untuk mati.
Seperti yang dia katakan, 360 pedang terbang yang berputar di sekelilingnya menghilang di antara hati dan pikiran Wu Buddha. Hai. Detik berikutnya, 360 pedang terbang tampaknya menembus kehampaan, dengan serangkaian celah ruang gelap gulita, muncul di belakang Tan Yun ke segala arah, meledakkan 360 cahaya pedang terang, menusuk Tan Yun. Pergi. Melihat dari jauh, itu seperti matahari besar yang menyusut dengan kecepatan tinggi. Dengan restu formasi pedang, kekuatan 360 sinar pedang yang dibunuh oleh Tan Yun telah meroket 36 kali. Menghadapi serangan yang tak terhindarkan, Tan Yun mencibir dan melambaikan tangan kanannya. Batu spiritual berkualitas tinggi di cincin semesta berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke ruang terbuka sejauh 10 kaki di sebelah kiri, seolah-olah tidak meninggalkan jejak. Mati ke dalam tanah dan umumnya menghilang. Saat berikutnya, di tanah yang menelan batu roh, formasi setinggi kaki terungkap. Pada saat yang sama, langit kelabu menghilang, dan pemandangan berubah dan Tan Yun muncul di platform suci kedua. Tampil di depan semua orang. Bersenandung. Dalam getaran kekosongan, cahaya pedang meletus oleh 360 pedang terbang yang terbunuh di Tan Yun tiba-tiba menghilang. 36 kali kekuatan yang diberkati oleh setiap pedang terbang hilang, hanya pedang terbang itu sendiri yang terbang menuju Tan Yun. Ditusuk. Melihat ke bawah pada adegan ini, hati Wu Buddha menginjak pedang terbang, dan dia berteriak dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi. Saya adalah master tingkat tinggi, dan formasi pedang adalah formasi tingkat tinggi. Bagaimana Anda bisa melakukannya? Merusaknya. Boom. Tan Yun mencibir, dan menggunakan langkah luar biasa, dadanya meledak ke langit setelah 6 pedang terbang menikam wajahnya. UFO Sinyu Jiancang Dinasti No. 2 Holy Soul High Platform melarikan diri, namun, tepat setelah terbang keluar dari jarak 100 meter, sebuah telapak tangan keluar dari belakangnya, dan dengan kuat mencubit bagian belakang lehernya. Segera setelah itu, Tan Yun ternyata membawa jantung Wu Buddha dan menukik ke bawah, dengan acuh tak acuh berkata, Wu, tidakkah kamu ingin memukulku hidup-hidup? Nah, Lao Su juga membiarkanmu merasakan perasaan dipukuli hidup-hidup. Tidak, Tuan, selamatkan aku. Dalam teriakan suara menyayat hati Wu Fo, Tan Yun menukik ke bawah dengan jantung Wu Fo, melambai hati Wu Fo dengan lambaian tangan kanannya, dan menghantam platform tinggi jiwa suci. Tan Yun ingin mengatakan sesuatu, tolong kelilingi aku dan ambil nyawaku. Taois Tao di pavilion sudah terlambat untuk terkejut mengapa Tan Yun bisa mematahkan formasi pedang hati Wu Fo, matanya memohon dengan ngeri. Ledakan, retakan, Tan Yun menutup telinga, suara mencongkel yang tumpul bercampur dengan suara retakan tulang yang jelas. Kaki Wu Foxin meledak bersama ketika mereka menabrak meja, tunggul terbang menjauh dari tubuh, darah berceceran di mana-mana. Tapi Tan Yun masih mencubit hati Wu Buddha dan berhenti di atas panggung. Ah, kakiku. Jeritan Wu Foxin berhenti tiba-tiba, kaca. 5 jari Tan Yun di tangan kanannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, meremas lehernya. Ledakan. Dengan tangisan, kepala Wu Foxin jatuh ke platform tinggi, dan matanya dipenuhi kepanikan dan keputusasaan. Dia tidak mengerti sampai kematiannya bahwa formasi pedang yang dia buat adalah formasi yang disegani tingkat tinggi, tetapi mengapa itu mudah dipatahkan oleh Tan Yun. Ledakan. Tan Yun melambaikan tangan kanannya, dan tubuh tanpa kepala itu jatuh 10 kaki jauhnya. Hati Sang Buddha, muridku. Para pendeta Tao di pavilion bingung. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa kekasihnya meninggal. Pada saat yang sama dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, hatinya tercengang. Mungkinkah Tan Yun juga seorang master tingkat tinggi, atau master suci? Jika tidak, bagaimana Tan Yun bisa menyingkirkan jajaran kehormatan tingkat tinggi dari murid kesayangannya? Pada saat ini, tidak hanya Taois Qian Kun yang berpikir demikian, tetapi semua orang kecuali Tantai Xuanzong, Shen Subing, Mu Mengyao, Huang Fuyu, Zhong Wuxiao, dan Sue Xian juga. Para pemimpin dan tetua tidak bisa menahan diri untuk tidak bangun, dan hati mereka terbalik. Di tengah kerumunan 2 juta murid, semburan suara pecah. Kakak terlalu kuat. Dalam waktu sesingkat itu, dia memecahkan formasi Zun tingkat tinggi dari Wu Foxin. Diperkirakan kakak senior kita memiliki tingkat formasi yang lebih tinggi daripada Wu Foxin. Ya, menyenangkan. Kakak kita benar-benar maha kuasa. Ya Tuhan, Tan Yun, yang berada di garis pelayanan jasa, terlalu buruk, kan? Dia sudah menjadi alkemis peringkat suci,
Mungkinkah dia masih seorang alkemis peringkat suci? Iya, ada, itu mungkin. Saya pikir Tan Yun akan disiksa dan dibunuh oleh Wu Foxin dalam formasi pedang, tetapi Wu Foxin dihancurkan sampai mati oleh Tan Yun. Petik 2. Dengan suara para murid bergema di telinganya, Tante Xuanzong memandang Taois jiwa suci yang masih sok, dan memerintahkan, ayo mulai. Itu adalah Master Sekte. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Tao Saint Soul menatap 9 murid formasi pada platform Saint Soul nomor 3, dan berkata, apakah kamu masih bertarung? Mendengar ini, 9 murid melihat mayat Wu Foxin di platform jiwa suci nomor 2, dengan kepala bergetar seperti mainan. Di dalam hati mereka, saudara Wu adalah master formasi tingkat tinggi yang bermartabat, dan dia dibunuh oleh Tan Yun di bawah premis bahwa dia telah menempatkan formasi tingkat tinggi. Di mana mereka bisa memiliki keberanian untuk menghadapi Tan Yun. Kesembilan orang itu penuh ketakutan saat ini. Dalam ketakutan yang mendalam, kaki mereka gemetar dan menyapu platform tinggi. Taois jiwa suci memandang rendah Tan Yun dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Tan Yun, apakah Anda seorang master tingkat tinggi atau master tingkat suci? Namun, jawaban Tan Yun meledakkan paru-paru Roh Kudus Tao. Tan Yun menggoda, mengapa aku harus memberitahumu? Wajah lama Tao Roh Kudus memerah, menarik napas dalam-dalam, menjadi tenang, dan berkata dengan tajam, selanjutnya, adalah kompetisi terakhir. Desir Sam. Saat bayangan itu berkedip, 10 murid yang dipimpin oleh Zhao Guanyun dari baris pertama jiwa suci meluncur ke platform tinggi jiwa suci nomor 3. Taois jiwa suci menatap 10 Zhao Guanyun, dan berkata dengan kuat, Sang Dudabi, jiwa suci saya memenangkan hadiah pertama di baris yang sama, dan bahkan 3 teratas dari daftar abadi. Hari ini, guru saya memerintahkan Anda untuk menang hadiah pertama, dan simpan daftar abadi di baris jiwa suciku. Biarkan semua orang tahu bahwa garis jiwa suci saya adalah garis yang paling kuat, dan tidak ada garis yang dapat menggoyahkan garis jiwa suci saya. Bab 603 Ekaristi Paling Yin. Zhao Guanyun, 10 orang dengan semangat juang yang tinggi, berkata serempak, murid mematuhi perintah. Bagus. Setelah jiwa suci mengangguk setuju, matanya yang berlumpur dipenuhi dengan burung-burung suram, Tan Yun akan dibantai untuk kepala ini. Kepala ini percaya bahwa kamu memiliki kekuatan ini. Zhao Guanyun 10 orang berteriak serempak, membunuh dengan sungguh-sungguh, murid patuhi perintah. Ingin membunuhku? Haha, ayo lakukan. Tan Yun tersenyum senang, lalu dengan dingin melirik ke 10 orang Zhao Guanyun, jangan buang waktuku, ayo pergi bersama. Mendengar itu, Zhao Guanyun melihat kembali ke 9 orang dan mencibir, jangan meremehkan musuh, pergi bersama dan bunuh dia. Oke, 9 orang berkata serempak, dan segera berubah menjadi 9 bayangan, melewati ketinggian rendah dengan Zhao Guanyun, dan muncul di langit di atas platform jiwa suci No. 2. Tepat ketika mereka hendak menyerang Tan Yun menggunakan murid suci. Dia menatap 10 orang, pupil matanya berkedip dengan lampu merah misterius. Zhao Guanyun, yang menempati peringkat pertama dalam kekuatan, dan Liu Ya, yang berada di peringkat kedua dalam kekuatan, merasakan pusing di benaknya. Saudaraku, jangan lihat murid kembar Tan Yun. Zhao Guanyun dan Liu Ya buru-buru mengingatkan 8 orang lainnya dengan keras, sudah terlambat, dan 8 murid yang baru saja mengorbankan pedang terbang semuanya tampak kusam dan jatuh ke dalam kehampaan. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun menghilang dalam sekejap, dan karena kecepatannya secepat kilat, tampaknya 8 Tan Yun muncul di kehampaan pada saat yang sama, melemparkan pukulan ke masing-masing dari 8 orang yang jatuh. Bum-bum, kaca, kaca. Dalam kabut berdarah, dengan suara tulang yang remuk, 3 dari 8 dada mereka meledak, dan 5 kepala mereka hancur seperti semangka. Wow, hujan darah bercampur dengan daging cincang dan mayat, tersebar di platform jiwa suci nomor 2, sangat mengguncang hati para murid. Wow, di antara tumpang tindih 8 bayangan, Tan Yun muncul di platform tinggi. Segera, Zhao Guanyun muncul di depan Tan Yun dengan pedangnya, dan Liu Ya melintas di belakang Tan Yun dengan pedangnya. Pada saat ini, mereka berdua tampak serius, dan tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun menyembunyikan segalanya, dan benar-benar mempraktikkan teknik murid yang menawan dan bijak. Tan Yun memandang keduanya dengan takjub. Dia berpikir bahwa dengan jiwanya sendiri yang melampaui 4 tingkat alam jiwa ilahi, dia akan dengan mudah mengendalikan 10 dengan menggunakan mata ilahi yang luar biasa,
tetapi dia tidak berharap keduanya aman. Kemudian, sentuhan pencerahan melintas di mata Tan Yunsing, dan dia menemukan bahwa liontin giok di leher Zhao Guanyun adalah senjata ajaib yang terbuat dari kristal misterius hantu langka. Memiliki kemampuan untuk memblokir berbagai ilusi. Jelas jiwa Zhao Guanyun tidak sebanding dengan Tan Yun. Namun, Tan Yun sedikit terkejut bahwa Liu Ya tidak memakai senjata ajaib untuk mencegah ilusi. Jelas dia telah mengembangkan teknik jiwa yang kuat, atau kekuatan wanita ini mungkin lebih tinggi dari Zhao Guanyun. Saudari Liu, itu sudah cukup untuk membunuhnya dan aku sendiri, kamu tidak perlu membantuku. Zhao Guanyun meraung, dan segera, semburan kekuatan kematian hitam keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, kekuatan waktu yang tak ada habisnya menyembur keluar dari tubuhnya, seperti gelombang tak kasat mata yang menelan Tan Yun. Zhao Guanyun adalah kualifikasi tertinggi dengan atribut ganda kematian dan waktu. Jaring waktu, aku mengantuk. Saat Zhao Guanyun meraung, kekuatan waktu yang menyelimuti Tan Yun langsung berubah menjadi jaring transparan raksasa yang mencakup Tan Yun. Beri aku istirahat. Tan Yun dikelilingi oleh kekuatan spiritual emas, dan segera, setelah menembus belenggu jaring waktu dengan tubuhnya yang kuat, dia melakukan langkah suci harmoni, muncul di atas kepala Zhao Guanyun, dan tiba-tiba mengambil foto Zhao Guanyun, kepala dengan telapak tangan kanannya. Bagus datang. Matilah untukku. Zhao Guanyun menyeringai lagi dan lagi, kekuatan kematian di sekelilingnya diringkas menjadi baju besi kematian yang substansial. Pada saat yang sama, Zhao Guanyun memegang pedang terbang dengan atribut kematian dan menggesek ke atas. Bang! Wow! Dalam kengerian ekstrim Zhao Guanyun, dia menemukan bahwa pedang terbang harta karun terbaiknya rapuh dan menyedihkan di bawah telapak tangan Tan Yun, seperti sepotong keramik yang hancur. Membunuh. Permaisuri Zhao Guanyun melangkah mundur, menjabat tangan kanannya, senjata subdaulat tingkat rendah, tombak bercat Fangtian dengan atribut kematian, menebas ke atas tanpa peringatan, dan menusuk tenggorokan Tan Yun. Pada saat yang sama, di cincin alam semesta Zhao Guanyun, pedang lebar dengan atribut waktu dari senjata Sub-Zun tingkat rendah meledak ke dada Tan Yun. Kupikir kamu tidak akan mati kali ini. Mata Zhao Guanyun sangat tajam. Dia tidak percaya bahwa tubuh Tan Yun dapat bersaing dengan senjata subdaulat tingkat rendahnya. Sejujurnya, melawan kalian berdua, aku bahkan tidak repot-repot menggunakan latihan apapun. Tan Yun tertawa, dan tiba-tiba menoleh ke samping. Ketika dia melarikan diri dari tombak Fangtian yang menusuk, 12 zang meledak dari telapak tangan kanannya. Api besar menyelimuti tombak Fangtian yang dicat dan pedang lebar yang meledak ke dalamnya. Api Hongmeng, yang sekarang telah memasuki tahap awal tingkat 4, memiliki kekuatan untuk membakar artefak sub-penguasa tingkat rendah hingga batasnya, membuat tombak dan pedang lebar Fangtian yang dicat langsung berubah menjadi ketiadaan. Ah! Api macam apa kamu? Suara horor Zhao Guanyun menembus awan, tetapi setelah api Hongmeng menghancurkan tombak dan pedang lebar Fangtian, itu menyelimutinya. Tidak. Dalam ratapan tragis Zhao Guanyun, setelah baju besi kematian yang menutupinya menghilang dalam sekejap, jubahnya terbakar dan rambut serta kulitnya di sekujur tubuhnya menjadi hitam, memancarkan bau yang menjijikkan. Tuier, kabur, kamu bukan lawannya. Di paviliun, Roh Kudus Tao buru-buru berteriak untuk mengingatkannya. Pada saat ini, Zhao Guanyun melawan api Hongmeng dengan kekuatan spiritualnya, menjerit kelelahan, dan menggunakan kekuatan waktu untuk melarikan diri dari panggung. Xiaozi, biarkan aku mencabut nyawa anjingnya. Pada pemikiran Tan Yun, cahaya ungu berkedip dari cincin semesta, dan saat berikutnya, ketika dia menusuk punggung Zhao Guanyun, pedang itu dipelintir untuk mencabik hati, menusuk menembus dada. Kemudian, seberkas cahaya ungu melesat di depan Tan Yun dan berubah menjadi pedang terbang ungu. Anak magang. Dalam jeritan jiwa suci, Zhao Guanyun menyemburkan darah dan jatuh ke genangan darah. Tewas di tempat. Saudara Zhao, bagaimana ini bisa terjadi? Kakak senior Zhao terbunuh sebelum dia bisa melakukan latihan. Bagaimana Tan Yun bisa begitu kuat? Petik 2. Petik 2. Sebagian besar dari puluhan ribu murid jiwa suci di dojo jiwa suci meneteskan air mata. Mereka tidak percaya dan tidak bisa menerima kenyataan bahwa Zhao Guanyun dengan mudah dibunuh oleh Tan Yun. Saat Tan Yun melambai, tembakan ungu kecil yang melayang di udara mendarat di tangannya. Tiba-tiba, gelombang langit dan bumi yang membeku memenuhi dojo jiwa suci yang besar. Tan Yun mengerutkan kening, tiba-tiba menoleh,
dan pupilnya menyusut, tetapi dia melihat napas dingin melonjak dari tubuh Liu Ya, menyapu ke arahnya. Jadi Ekaristi Yin, bagaimana dengan itu? Tan Yun menghina, dan menyingkirkan api besar di tangannya. Pada saat ini, tempat di mana napas es berlalu, tampaknya membekukan ruang dan waktu, dan dalam sekejap, di platform tinggi 1000 meter persegi, gelombang es hijau setinggi ratusan meter dan ribuan meter, terbentuk. Penampilan beku es besar, seperti gelombang hijau samar berubah menjadi patung es besar, menelan Tan Yun memegang pedang terbang di dalamnya, meninggalkan Tan Yun di es besar. Bab 604 mengejutkan penonton. Pada saat ini, para murid garis meritorius di Dojo Jiwa Suci, menatap Tan Yun yang membeku dalam gelombang es, panik, mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam. Di sisi lain, para murid Jiwa Suci semuanya bersemangat. Ya Tuhan, bukankah suster senior Liu adalah atribut kematian? Apakah dia masih merupakan jenis ekaristi feminin yang langka? Ya, kakak senior Liu bersembunyi begitu dalam. Izinkan saya mengatakan bahwa orang pertama di garis jiwa suci kita bukanlah kakak senior Zhao, tetapi kakak senior Liu. Kakak senior Liu benar-benar luar biasa dan telah menjebak Tan Yun. Kakak senior Liu, bunuh Tan Yun dan balas dendam kakak senior Zhao dan yang lainnya. Bunuh Tan Yun. Kakak senior Liu membunuh Tan Yun dan memintanya untuk menguburkan kakak senior Zhao bersama mereka. Petik 2 petik 2. Dengan tangisan sesama murid melayang di telinganya, Liu Ya menatap Tan Yun di patung es, dan niat membunuh yang kuat muncul di matanya yang indah. Dia berkata dengan sombong, Tan Yun, tidak peduli seberapa kuat tubuhmu, tidak peduli seberapa kuat hidupmu, kamu tidak akan bisa melepaskan diri dari belenggu jiwa dan roh esku. Di bawah erosi Lingyin Ice Essence-ku, bahkan jika itu adalah senjata sub-sovereign kelas menengah, itu bisa meledak paling lama 10 hari, apalagi kamu. Liu Ya dengan dingin memandang Mu Meng di platform tinggi jiwa suci No. 1, paling-paling untuk sesaat, dia akan menjadi patung es tak bernyawa dan mati. Saat itu, saya jamin Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk mengumpulkan miliknya, tubuh. Pada saat ini, Tantai Xuanzong, Shen Subing, dan Shen Suzhen di pavilion, serta Mu Mengu dan Huang Fuyu di platform tinggi jiwa suci nomor 1 menjadi khawatir. Mereka tidak menyangka bahwa Liu Ya bukan hanya kualifikasi tertinggi dari atribut kematian, tetapi juga memiliki ekaristi spiritual di antara 3 ekaristi feminin. Pada saat ini, Tuan Liu Ya di pavilion, Sui Taizong, tetua kedua dari jiwa suci, menatap Liu Ya, matanya menunjukkan warna persetujuan yang kuat, dan dia sangat bersemangat dan menghela nafas diam-diam. Penatua selalu memintanya untuk tidak mengungkapkan bahwa dia adalah masalah ekaristi spiritual, sehingga hari ini, dia secara tak terduga dapat mengalahkan lawannya dan mencapai puncak daftar peri. Hahaha, selama Tan Yun mati, aku melihat siapa yang bisa menjadi lawan Yaer. Selama Yaer berada di urutan teratas daftar abadi, aku pasti akan disukai oleh kepala pintu suci dan jiwa suci. Mulai sekarang, posisi kepala pintu suci dan jiwa suci akan menjadi milikku cepat atau lambat. Saat Sui Taizong tertawa liar di dalam hatinya dan memimpikannya jalan agung, jiwa suci tahu menatap tubuh Zhao Guanyun dan terbakar amarah. Jika bukan karena muridku yang melihat kecerobohan Yun Yun, aku diserang oleh Tan. Kehidupan sejati Yun, jika tidak, bagaimana mungkin? Mati, aku sangat marah. Aku sangat marah. Jiwa suci tahu memenuhi dadanya dengan amarah, dan meraung, Liu Ya, kepala suku ini telah memerintahkanmu untuk memberiku mayat Tan Yun ribuan keping. Segera, Liu Yabi dengan hormat berkata, para murid mematuhi perintah. Memegang pedang terbang, Liu Ya melangkah ke gelombang es hijau samar dan berjalan menuju Tan Yun 300 meter jauhnya tanpa perlawanan. Dia berjalan sangat lambat, dan tubuhnya sangat gemetar. Karena dia sangat bersemangat. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun dari murid abadi yang bisa membunuh Tan Yun kecuali dirinya sendiri. Tidak ada keraguan bahwa jika dia membunuh Tan Yun, sebagian besar murid akan dianggap sebagai orang pertama di sekte peri di masa depan. Para murid dari barisan perbuatan baik, memperhatikan Liu Ya, yang berjalan melalui gelombang es dan mendesak ke arah Tan Yun, semuanya berteriak dengan panik. Kakak, bebaskan. Kalau tidak, akan terlambat. Tuan, Anda bangun. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, di antara para murid, Zhong Wuxiao, yang menyamar sebagai seorang pria, tampak pucat.
Sue Zian berbisik di telinga Zhong Wu Xiao dengan acuh tak acuh, jangan khawatir, iparku tidak semudah itu mati. Kakak Xiao, aku yakin Liu Ya, perempuan jalang, akan dibunuh oleh kakak iparnya ketika dia mendekati kakak iparnya. Kamu percaya aku benar? Tan Yun, yang tampak diam dalam gelombang es, sebenarnya mencibir di dalam hatinya, dan tidak ada yang memperhatikan bahwa untaian energi spiritual ramping seperti rambut perlahan menggali ke telapak tangan kirinya di dalam es. Akankah Tan Yun dibekukan sampai mati oleh roh es Liu Ya? Jangan, tentu saja tidak. Belum lagi mati kedinginan, rasa ngantuk pun tak kuasa menahan Tan Yun. Karena di telapak tangan kiri Tan Yun, ada nyala api es yang megah tidak aktif. Dengan nyala api ini, Tan Yun tidak takut pada ekaristi feminin. Dia berpura-pura terjebak untuk dua tujuan. Pertama, dia tahu bahwa Liu Ya baru saja, dan dia hampir melepaskan roh yin di tubuhnya sebelum berubah menjadi gelombang es besar. Karena itu, dia ingin menelan roh langka Yinyan untuk memperkuat api es Hongmeng. Kedua, saat memperluas Hongmeng Bingyan, Liu Ya dihancurkan dengan mulus. Sesaat kemudian, ketika Liu Ya hanya berjarak kurang dari 100 kaki dari Tan Yun, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, wajahnya berubah secara drastis, dan dia merasakan semangat Lingyin di esens Lingyin, dan tiba-tiba hilang. Mungkinkah dia melahap jiwaku, bisik Liu Ya disela oleh Sui Taizong yang terlihat panik di pavilion. Hati-hati, Ya. Tan Yun menipuku. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun, yang awalnya membeku dalam gelombang es, memenuhi tubuhnya dengan nyala es besar hingga 20 kaki. Langkah Dewa Hongmeng. Di bawah pesona biru es dan nyala api, Tan Yun mencengkeram senjata pamungkas, pedang terbang Xiaozi, di tangan kanannya. Dia terbang seperti ikan di gelombang es, melaju kencang, dan berkedip ke arah Liu Ya. Tidak, pompa. Liu Ya, yang baru saja bereaksi, membuka matanya lebar-lebar, dan suara panik tiba-tiba berhenti, tetapi cahaya dingin ungu melewati lehernya, dan segera, kepalanya terbang menjauh dari lehernya. Dengan kematian Liu Ya, dalam sekejap, gelombang es hijau samar dari ribuan kaki menghilang. Berdebar, mayat dan kepala tanpa kepala Liu Ya jatuh di platform jiwa suci nomor 2, seperti pedang panjang yang menusuk jantung Sui Taizong, dan menusuk hati semua orang di garis jiwa suci. Ya, murid tua yang baik. Sui Taizong menangis terseduh-seduh. Aku kalah, aku kalah. Pendeta Roh Kudus itu terlatih tatih di kursinya. Para murid dari garis jiwa suci memandang tubuh Liu Ya dengan tidak percaya, sedikit tersesat. Mereka tidak dapat berpikir bahwa Tan Yun membunuh Liu Ya tanpa cedera di dalam es. Sen Subing dan Mu Meng menjilat beberapa wanita, memandang Tan Yun dengan lega, senyum muncul di wajah mereka yang hancur. Para murid meritorius lain meledakkan tenggorokan mereka dengan kegembiraan, melampiaskan kegembiraan di hati mereka dengan suara serak. Di dalam hati mereka, kakak laki-laki itu benar-benar maha kuasa. Kakak laki-laki benar-benar melakukannya, bukan hanya orang pertama di gerbang luar dan dalam, tetapi sekarang dia masih yang pertama di gerbang peri. 9 pulsa lainnya dari lebih dari 1,9 juta murid memandang Tan Yun dengan ekspresi terkejut, beberapa dikagumi dan dikagumi, beberapa memiliki kebencian di mata mereka. Pada saat ini, adegan kemenangan Tan Yun mengejutkan penonton. Tantai Xuanzong perlahan bangkit, tersenyum dan menatap Tan Yun, dan kemudian mengirimkan ke Huang Fuyu, gadisku sayang, bagaimana dengan calon suami yang ayah temukan untukmu? Huang Fuyu menggigit bibirnya dan menatap Tantai Xuanzong dengan tenang, dengan rasa malu yang tak terbatas di matanya. Bab 605 tidak berbagi langit. Mengetahui putri ayah Moruo, Tantai Xuanzong dapat melihat dari mata putrinya bahwa putrinya harus digerakkan oleh Tan Yun. Segera, Tantai Xuanzong membuang senyumnya, memandangi jiwa suci Tao yang sunyi, dan memerintahkan, kontes besar 10 Vena belum berakhir, Anda terus menjadi tuan rumah. Bawahan patuh. Setelah menjawab dengan hormat, Taois jiwa suci menghela nafas lemah dan berkata dengan lemah, sekarang kepala mengumumkan bahwa garis 10 meridian adalah garis merit. Selanjutnya, garis layanan berjasa akan bergabung dengan para murid Dabi dan bersaing untuk 3 besar dalam daftar abadi. Setelah 3 teratas dari daftar abadi lahir, mereka bertiga akan mewakili sekte kami dan berangkat ke Istana Senhunsian 10 hari kemudian, dan bersaing dengan Istana Senhunsian dan para murid dari sekte abadi-abadi untuk tempat masuk medan perang para dewa. Setelah itu, para siswa dari garis pelayanan berjasa, kegembiraan mengguncang dunia. Bagus.
Kami telah memenangkan hadiah pertama dalam satu baris prestasi. Garis berjasa kita adalah garis terkuat Xianmen. Kakak, kakak senior Huang Fu, aku mencintaimu, hihi. Petik 2. Sen Subing mengangkat tangan batu giok tanpa tulangnya, memberi isyarat kepada para murid untuk diam, memandang Tan Yun, dan suara Tian Lai terdengar, Tan Yun, kekuatanmu adalah nomor satu yang memang layak diterima di antara 2 juta murid abadi. Jika Sen Subing menunjukkan, yah, Anda harus tahu siapa yang kedua dan ketiga. Terserah Anda untuk berkomentar. Adapun kompetisi besar, itu akan dihindari. Alasan mengapa Sen Subing berkata demikian adalah karena teknik kultivasi yang dipraktikkan oleh para murid dari garis kebajikan semuanya berasal dari Tan Yun. Dia percaya bahwa Tan Yun tahu siapa di antara 9 Mumeng yang terkuat. Seperti yang dipikirkan Sen Subing, Tan Yun secara alami sadar. Setelah dia membungkuk dan menerima perintahnya, dia memandang Mu Menggu di platform tinggi jiwa suci nomor 1, dan berkata dengan jujur, kembalilah ke kepala. Menurut murid-muridku, Huang Fuyu harus sedikit lebih rendah dari Mu Mengbao. Oleh karena itu, Mu Meng berada di urutan kedua dalam daftar abadi dan Huang Fuyu berada di urutan ketiga. Mendengar itu, Luo Fan, Yang Chong, Liu Yiyi, dan Fang Qinghan tidak keberatan. Sebaliknya, Huang Fu cemberut, tidak tahu harus berpikir apa. Sen Subing berkata sedikit, dan kemudian berbalik dan menoleh ke belakang, membungkuk ke arah Tantai Xuanzong dan berkata, kembalilah ke Sekte Master, 3 teratas dari peringkat abadi sudah keluar. Hehehe, oke, sangat bagus. Tantai Xuanzong tertawa dan berdiri dan berkata, sekarang Master Sekte ini mengumumkan bahwa kali ini kompetisi 10 Meridian, Tan Yunxian adalah nomor 1 dalam daftar Tan Yunxian, dan dia telah memberikan senjata subsenior terbaik pedang terbang. Meng Meng berada di urutan kedua dalam daftar abadi, dan dia menganugerahkan senjata sub-zun tingkat tinggi dengan pedang terbang. Huang Fu Yuxian peringkat ketiga, menganugerahkan pedang terbang dengan senjata sub-penguasa kelas menengah. Sekarang kalian bertiga memberitahu Master Sekte ini, pedang terbang macam apa yang kamu inginkan. Tan Yun berpikir bahwa Zhong Wu Xiao adalah atribut spasial dan tubuh sakramental Xuan Yin, jadi dia membungkuk dan berkata, kembalilah ke Sekte Master. Muridnya menginginkan pedang terbang senjata subspesial terbaik dengan atribut spasial, dan jika itu adalah pedang terbang wanita. Penonton Suezian memandang Zhong Wu Xiao di sebelahnya dan bergumam, kakak ipar masih baik untukmu. Zhong Wu Xiao tersenyum nakal, berkata, mengapa kakakku tidak memberitahumu untuk membiarkan Tan Yun membawamu? Dengan cara ini, jika Tan Yun memiliki harta di masa depan, aku harus memikirkanmu terlebih dahulu, oke? Saudari Xiao, kamu nekrotik. Suara Suezian jatuh, dan pada saat ini, suara Mu Meng terdengar lagi. Kembalilah ke Master Sekte, muridnya menginginkan Asia bermutu tinggi dengan 5 atribut logam, kayu, air, api, dan tanah. Pedang terbang yang mulia. Petik 2. Setelah mendengar ini, Suezian menemukan bahwa Mu Meng sedang menatapnya, dan tiba-tiba, matanya basah oleh air mata yang mengalir. Dia mengenal Mu Meng, memikirkan dirinya sendiri sepanjang waktu. Setelah itu, Huang Fu Yuang memandang Tantai Xuanzong dan dengan hormat berkata, murid itu menginginkan pedang terbang dengan atribut kuno dan cerah. Setelah Tantai Xuanzong mengangguk, kata-kata berikutnya sangat mengejutkan semua orang. Tan Yun Xuanzong memandangnya, Tan Yun, Mu Menga, dan Huang Fuyu, selama kalian bertiga dapat mengalahkan murid-murid Istana Abadi dan Sekte Abadi-Abadi di Istana Abadi, Raja ini akan memberimu putra dan orang suci yang suci. Tempat. Tubuh halus Mu Meng Miaoman bergetar, dan segera berlutut, murid harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan prestise Huang Fu Shengzong saya. Tan Yun tidak berlutut, dan dengan hormat berkata, murid harus melakukan yang terbaik untuk mempromosikan kekuatan sekte saya. Huang Fu Yu tercengang, lalu berlutut untuk setuju. Pada saat ini, Sen Subing, Sen Suzhen dan lebih dari 13.000 murid di paviliun sangat bersemangat. Anda harus tahu bahwa jika Anda mendapatkan posisi putra suci dan wanita suci, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan budidaya kunci sekte di masa depan, dan Anda akan memiliki kualifikasi untuk bersaing memperebutkan posisi raja berikutnya. Kecuali 2 kepala suku, Sen Subing dan Tang Xinying, para pemimpin dan tetua lainnya tidak sabar menunggu Tan Yun mati di Istana Abadi. Tang Xinying memandang Tan Yun, sepasang mata yang indah mengungkapkan sedikit kekaguman,
dan berkata dalam hati, ayahku membutuhkan seseorang seperti Tan Yun, putri ini pasti akan menariknya ke dinasti suci Tang Xun dengan segala cara. Kemudian, setelah Tantai Xuanzong memintamu Meng Yao dan Huang Fuyu untuk bangun, dia memandang Shen Subing, sekarang setelah meritokrasi berakhir, jika Anda ingin tinggal dan menonton pertempuran peringkat Jiumai, maka tetaplah, jika Anda tidak mau. Lihat, kamu bisa membawa Tan Yun dan yang lainnya kembali ke alam rahasia meritorious terlebih dahulu. Shen Subing segera berkata, bawahan masih ingin kembali ke garis prestasi. Ya, Tantai Xuanzong berkata, dan di antara tangannya yang memberi isyarat, daftar abadi setinggi 1000 meter menggali dari tanah. Di bawah mata iri dan cemburu para kepala suku, tetua, dan murid dari berbagai pembuluh darah, tiba-tiba menjadi seukuran telapak tangan dan terbang turun dengan mantap. Di tangan Shen Subing memegang daftar keabadian dengan kedua tangan, berpikir bahwa di masa depan daftar keabadian akan berdiri di dojo jasa selama 10 tahun, dia sangat tersentuh. Tantai Xuanzong memandang Shen Subing dengan sentuhan kasih sayang di matanya, dan berkata dengan lembut bahwa Tan Yun dan yang lainnya kembali ke garis jasa. 10 hari kemudian, Master Sekte ini akan pergi ke bidang jasa dan memimpin ketiganya, dari Tan Yun kepada para dewa dan roh istana. Bawahan mematuhi perintah, bawahan pensiun. Setelah Shen Subing menjawab, dia mengorbankan perahu roh, dan membiarkan Shen Suzhen, Shen Qingqiu, Tan Yun dan murid lainnya menaiki perahu roh dan terbang menjauh dari dojo jiwa suci. Tantai Xuanzong berkata, selanjutnya, pertempuran peringkat 9 meridian, lanjutkan. Pada saat yang sama, jauh di pegunungan Tianpu. Istana abadi, di puncak gunung es setinggi ratusan ribu kaki, samar-samar terlihat di awan dan kabut, berdiri sebuah istana putih. Pada saat ini, di puncak-puncak es di luar istana, ada seorang wanita langsing dengan rok merah muda. Dia tinggi, dengan bahu dicukur dan pinggang ramping, yang sangat cantik meskipun dia hanya punggungnya. Namun, rambut putihnya tampak begitu kasar. Wow, Sugeyu, penguasa istana jiwa abadi, terbang ke langit dan jatuh ke puncak, dan berkata dengan ramah, Kiner. Wanita berambut putih itu berbalik, memperlihatkan wajah fana, siapa itu jika bukan Namong Yukin? Tuan, mengapa kamu di sini? Senyum akhirnya muncul di wajah dingin Namong Yukin. Sugeyu meraih tangan Namong Yukin dan tampak khawatir dan berkata, bagaimana? Setelah tinggal di Gunung Xuanbinghan ini selama beberapa tahun, apakah penyakit jantung saya masih kambuh? Terima kasih atas perhatian Anda, Guru, muridnya jauh lebih baik, dan tidak ada kekambuhan dalam 3 bulan terakhir. Namong Yukin berkata sambil tersenyum. Itu bagus, itu bagus. Sugeyu berkata, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, Kiner, murid Huang Fusengsong pada saat itu, membunuh begitu banyak murid di istana kita dalam persidangan tanah abadi. Kebencian ini tidak dibagikan. 3 bulan kemudian, Huang Fusengsong akan memiliki murid. Datanglah ke istana keabadian jiwaku untuk berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan. Saat itu, kamu harus melampiaskan amarahmu kepada guru dan membunuh murid Huang Fusengsong. Bab 606 adalah kaisar yang paling kejam. Ya, saya mengerti. Namong Yukin mengangguk. Setelah itu, Sugeyu sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan lembut, oh, omong-omong, Kiner, apakah kamu punya kekasih sekarang? Mendengar itu, Namong Yukin melirik sedikit sedih di matanya, dan kemudian kembali normal, ya, tapi dia sudah tidak ada lagi. Tidak lagi. Sugeyu bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Gigi putih Namong Yukin menggigit bibirnya yang merah terang, air mata berkilau di matanya yang indah, Tuan, dia telah meninggal hampir 10 tahun. Oh, itu masalahnya. Sugeyu dengan lembut memeluk Namong Yukin di lengannya dan menghibur, Kiner, orang tidak dapat dibangkitkan dari kematian, jangan terlalu sedih. Percaya sebagai guru, jika dia memiliki roh di langit, saya tidak ingin kau sedih. Namong Yukin tiba-tiba kehilangan kendali atas emosinya, air mata menetes, Tuan, tahukah Anda? Mungkin itu hanya angan-angan Tuer, dia mungkin tidak menyukai Tuer sama sekali. Tuer benar-benar menyesal ketika dia masih hidup, dia tidak bisa bertanya secara pribadi, ada apa dengannya. Tapi, Namong Yukin tidak bisa menangis, tetapi dia tidak ada lagi, dan muridnya merasa sedih, benar-benar sedih. Bodoh, idiot yang adalah seorang guru. Sugeyu menepuk punggung Namong Yukin, dan berkata dengan penuh kasih sayang, Kiner,
kamu berbakat dan cerdas, berbakat, dan bahkan lebih cantik, seorang pria di dunia. Tidak ada yang salah denganmu. Saya percaya bahwa sebagai seorang guru, dia juga akan menyukaimu. Gadis bodoh, berhentilah menangis. Mendengar ini, Namong Yukin meninggalkan tangan Sugeyu, menyeka air matanya, dan mengangguk, alisnya sedikit mengernyit. Tuan, mengapa Anda tiba-tiba bertanya kepada murid itu apakah Anda memiliki kekasih hari ini? Sugeyu berkata dengan jujur, Kiner, kamu tidak tahu apa-apa. Sejak Ruyanchen, Tuan muda dari Sekte Abadi-Abadi 10 tahun yang lalu, dia memiliki titik lemah untukmu ketika dia pertama kali melihatmu. Jadi lebih dari 6 tahun yang lalu, pada hari rambutmu memutih, Master Sekte Ruyan melamarmu sebagai putra dan gurunya. Saat itu, saya tidak tahu apakah Anda tertarik pada Tuan muda Ruyan segera setelah saya menjadi guru, dan kedua, ditambah lagi bahwa Anda adalah satu-satunya orang suci di Istana Abadi Jiwa Ilahi saya, jadi saya menolaknya, guru. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa Sovereign Ruyan membuat proposal lagi 10 hari yang lalu. Tanpa menunggu kata-kata Sugeyu, Namong Yukin berbisik, Tuan, Tuer belum keluar dari hubungan terakhir yang belum dimulai. Tuer tidak ingin menikah sekarang, jadi saya meminta guru untuk menolak. Sugeyu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Kiner, kamu tidak tahu, kali ini pernikahan Tuan muda Ruyan sangat penting, karena leluhur surgawinya juga datang ke istana kita sendiri. Yang mengejutkan guru itu adalah bahwa leluhur surgawi Tuan muda Ruyan telah memasuki alam baru, dan hanya satu langkah lagi dari kenaikan bulu. Jadi, sebagai guru, saya tidak berani menolak dengan mudah. Saya hanya bisa membicarakan pernikahan Anda. Saya tidak bisa menjadi guru. Jadi, ketika leluhur surgawi Tuan muda Ruyan pergi 10 hari yang lalu, dia berkata bahwa dia akan meluangkan waktu untuk pergi ke dinasti suci Namong secara langsung untuk berdiskusi dengan ayahmu. Kiner, kamu harus siap secara mental untuk menebak bahwa ayah dan ibumu mungkin akan menyetujui pernikahan ini karena leluhur surgawi Tuan muda Ruyan. Mendengar ini, hati Namong Yukin tercerahkan, dan kepalanya bergetar, guru, itu tidak akan terjadi. Jika muridnya tidak percaya, ayah dan ratu akan menganggap muridnya sebagai korban kepentingan. Iya, aku harap begitu. Sugeyu berkata, dengan lembut, tapi Kiner, ada beberapa hal yang mungkin tidak dapat diterima sebagai seorang guru, tetapi saya tetap harus mengatakannya sebagai seorang guru. Tuan, katamu, Kiner, Tuan muda Ruyan juga melihatnya sebagai seorang guru. Dia juga semacam dengan bakat, dan pengertian yang baik. Jika dia memperlakukanmu dengan tulus, dia mungkin bukan suami yang baik. Sekalipun ayah dan ibumu setuju, itu tidak sepenuhnya untuk kepentingan pernikahan. Lagi pula, ada terlalu sedikit pria yang bisa menandingi identitasmu. Setelah mendengar ini, Namong Yukin mengangguk tidak dapat disangkal, dan berkata dengan tegas, Tuyer memahami semua hal ini, tetapi Tuyer tidak akan pernah menikahi seseorang yang tidak menyukainya. Iya, aku mendukungmu sebagai guru. Sugeyu berkata sambil tersenyum, iya, masih ada hal-hal penting untuk menjadi guru dan berdiskusi dengan para tetua, jadi saya akan pergi dulu. Anda dapat berlatih dengan tenang, dan menantikan penampilan Anda sebagai guru di bulan Maret. Petik 2. Namong Yukin berkata dengan nada sombong, Tuan, jangan khawatir, ada murid. Murid Kaisar Huangfu Shengzong yang berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan pasti akan mati. Dengan kata-katamu, aku merasa lega sebagai seorang guru. Sugeyu berkata, naik ke udara dan menghilang di puncak gunung es. Setelah Sugeyu pergi, Namong Yukin menatap langit dengan bingung, dan firasat buruk muncul secara spontan, bergumam pada dirinya sendiri, rumah kaisar yang paling kejam, mungkinkah Namong Yukin benar-benar menjadi pernikahan dinasti suci Namong? Korban kepentingan. Dengan itu, air mata Namong Yukin bergumam, Tan Yun, jika kamu masih hidup, itu akan sangat bagus. Aku bersedia melepaskan keluhan di antara kita dan ingin bertanya padamu, kamu memiliki aku di hatimu. Keesokan harinya, matahari terbit-terbit. Di alam rahasia Meritorious Merit, di Meritorious Dojo, peringkat abadi ribuan kaki berdiri tegak. Sen Subing berdiri di udara, menatap lebih dari 13.000 murid seperti Tan Yun, dan menjulurkan jari giok kian-kian, menunjuk ke daftar abadi, suara kegembiraan surgawi bergema melalui awan. Ini adalah kemuliaan yang dimiliki oleh garis jasa kita, dan ini juga merupakan simbol dari garis jasa saya. Saya,
Sen Subing, merasa bangga dan bangga memiliki murid seperti Anda. Tanggapi kepala ini dengan suara sepenuh hati Anda, apakah itu kompetisi 10 pulsa Xianmen berikutnya atau di masa depan, apakah Anda memiliki kepercayaan diri untuk menjaga Xianbang di jalur prestasi? Setelah mendengar ini, semua murid berteriak serempak, mengguncang langit, ya. Segera, Sen Subing menatap Tan Yun, tersenyum manis, dan berkata di depan umum, Tan Yun, terima kasih telah membawakan kami kehormatan prestasi, terima kasih banyak. Tan Yun mengepalkan tinjunya dan membungkuk, merupakan suatu kehormatan bagi muridku untuk menjadi kepala eksekutif. Hati Sen Subing terbentur, wajahnya tetap tidak berubah dan berkata, Tan Yun, Menggu, Huang Fuyu, kamu dapat beristirahat sedikit lagi dalam 9 hari ke depan. Datanglah ke sini tepat waktu dalam 9 hari ke depan. Waktu itu seperti air, cepat berlalu. Dalam 3 hari ke depan, turnamen peringkat 9 meridian di Saint Soul Dojo telah berakhir. Di antara 9 kepala, yang paling marah adalah Taois Jiwa Suci. Karena 10 murid dari garis Jiwa Suci yang berpartisipasi dalam kompetisi besar 10 meridian, mereka semua dipenggal oleh Tan Yun, yang mengarah ke hadiah utama dan yang terakhir kali ini. Peringkat terakhir dari kompetisi besar 10 pulsa hari ini adalah yang berjasa pertama. Peringkat lainnya adalah Jiwa Kuno, Jiwa Binatang, Angin dan Guntur, Perangkat, Arai, 5. Jiwa, Rune, Pil, dan Jiwa Suci. Setelah Tan Yun, Mu Menggu, dan Huang Fuyu pergi ke Divine Soul Immortal Palace untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kualifikasi di medan perang para dewa, 10 saluran akan dialokasikan ke medan perang para dewa sesuai dengan peringkat 10 saluran. Dalam 6 hari berikutnya, fakta bahwa prestasi Xianmen memenangkan hadiah pertama dan bahwa Tan Yun menjadi yang teratas dalam daftar abadi tersebar di seluruh gerbang suci, gerbang dalam, dan gerbang luar Kaisar Huangfu. Setelah ketiga murid mendengar kata-kata itu, sikap mereka sangat berbeda. Di antara murid luar, sepertiga murid yang memasuki alam jiwa janin, karena mereka memuja Tan Yun, memilih untuk memuja garis pahala batin. Murid batin yang tak terhitung jumlahnya menyesali bahwa ketika Tan Yun pergi ke Panlong Jufeng di pintu dalam untuk memilih murid dari layanan jasa Xianmen, dia tidak memuja jalan kebajikan. Adapun murid-murid sekte suci di alam jiwa ilahi, kebanyakan orang sangat meremehkan Tan Yun. Bab 607 adalah rasa sakit yang tumpul. Malam adalah malam, bintang menghiasi langit malam. Cahaya bulan yang cerah menyelimuti gunung surgawi dari perbuatan baik dan jatuh di atas Sen Subing yang ramping di puncaknya. Dia linglung, berdiri diam, tidak tahu harus berpikir apa. Sen Suzhen melangkah keluar dari aula perbuatan baik, mengerutkan kening, dan berkata dengan suara yang indah, Kakak, kamu telah menunggu dengan bodoh selama 9 hari. Kecuali tuanmu dan kamu memiliki hati yang baik, kamu akan datang menemuimu. Menunggu seperti ini, tuanmu tidak bisa melihatnya lagi. Dengarkan kakakku, jangan menunggu. Sen Subing tiba-tiba menoleh ke belakang, matanya yang indah dipenuhi dengan kerinduan yang mendalam. Saudari, besok kita akan pergi ke istana Sen Hunxian, perjalanan ini akan memakan waktu lebih dari 1 tahun, saya punya firasat, guru akan datang untuk melihat saya. Sen Suzhen mengambil tangan giok Sen Subing dan berkata sambil tersenyum, aku melihatmu, aku hanya terpesona oleh tuanmu. Kakak gelombang aku tidak punya. Sen Subing mengerang, samar-samar terlihat di bawah sinar bulan, sedikit malu di wajahnya yang menakjubkan. Sen Suzhen melihat ekspresi Sen Subing di matanya, dan menatap kosong pada Sen Subing. Kakak, kakak tidak buta. Tidakkah kamu melihat bahwa kamu jatuh cinta dengan tuanmu? Dengarkan kakakku, kamu harus segera menghilangkan kekacauan perasaan. Apa yang kamu takutkan? Jika kamu menyukainya, kamu akan dengan berani mengatakannya lain kali kamu melihatnya. Jika dia menyukaimu, maka kamu akan bersama seperti yang kamu inginkan. Jika kamu tidak menyukaimu, maka kamu akan mati lebih awal. Jangan biarkan cinta menyiksa dirimu sepanjang hari. Mendengar ini, setelah Sen Subing terdiam beberapa saat, senyum bahagia muncul di wajahnya, dan dia dengan serius berkata, Saudari, apakah Anda memiliki seseorang yang Anda sukai? Aku tidak menyukainya, tapi kakakku sangat membenci seorang pria. Wajah patah Sen Suzhen penuh dengan rasa malu dan marah. Tan Yun memanfaatkan penyembuhanku terakhir kali, tapi dia menghinaku. Terkadang, aku benar-benar melakukannya. Ingin membunuhnya. Kakak, Tan Yun bukan orang seperti itu.
Sen Subing segera berkata, "Hah, sekarang Tan Yun adalah murid terbaikmu. Kamu tahu kamu bercanda." Sen Suzhen mengerucutkan mulut ceri kecilnya tidak puas. Setelah berbicara, dia berkata lagi, "Kakakku tidak memiliki pria yang dia sukai. Ada apa?" Mata Sen Subing penuh dengan kerinduan dan kelembutan, dan dia berbisik, "Kakak, cinta benar-benar luar biasa. Aku menyukainya, bahkan jika dia tidak menyukaiku, selama aku sering melihatnya, aku merasa sangat bahagia, bukan apa, kamu?" Kata siksaan. Sen Suzhen terkekeh dan berkata, "Kakak, kamu berada dalam iblis. Sayangnya, dikatakan bahwa wanita yang terperangkap dalam pusaran cinta akan memiliki IQ yang lebih rendah. Sekarang tampaknya itu benar. Kamu adalah contoh terbaik." Sen Suzhen mengesampingkan senyumnya dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Kakak, saudari tidak mengerti cinta, tetapi saudari hanya ingin kamu bahagia. Kamu selalu mengubur cintamu untuknya di hatimu. Jika kamu tidak mendapatkan jawaban darinya, kakak hanya takut padamu. Itu akan tenggelam lebih dalam, dan kemudian kamu akan kesulitan melepaskan diri." Sen Subing menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Saya satu-satunya muridnya, dan dia berjanji untuk menjaga saya sebelum ayahnya meninggal. Jika aku mengaku padanya dan ditolak olehnya, aku benar-benar tidak akan bisa bergaul dengannya di masa depan. Daripada ini, aku lebih suka dia diam selamanya. Selama aku bisa tinggal di sisinya, aku akan puas." Sementara kedua gadis itu berbicara, Tan Yun, yang mengenakan kain kasa dingin seperti kura-kura, menginjak naga emas dan singa dengan penuh semangat. Alasan kegembiraan adalah bahwa naga emas dan singa, dari tahap dewasa tingkat ketiga, ke periode kesusahan tingkat ketiga, tidak hanya kekuatannya telah sangat meningkat, tetapi kecepatan terbangnya telah mencapai jutaan mil per hari, yang sebanding dengan Zongbin Asia. Kecepatan perahu jiwa. Tan Yun pergi ke Sen Subing untuk dua tujuan. Pertama, saya ingin melihat apakah Penatua Delau menemukan benih api atribut es dan api, serta jiwa binatang untuk Mu Menggu di masa depan, dan kemudian menyerahkan benih api dan jiwa binatang ke Sen Subing. Kedua, saya ingin melihat satu-satunya murid saya. Setelah beberapa saat, Sen Suzhen menatapnya dengan sedih, wajahnya dipenuhi dengan kehilangan, dan dia berkata, "Kakak, jangan menunggu sampai larut malam." "Tidak, saya tidak percaya bahwa guru tidak akan datang menemui saya." Sebelum kata-kata Sen Subing jatuh, senyum gembira tiba-tiba muncul di wajahnya yang melankolis, tetapi dia melihat Tan Yun mengenakan kain kasa dingin seperti kura-kura, jatuh dari langit dan menembak dirinya sendiri 100 kaki jauhnya di depan Anda. Menguasai. Sen Subing sangat senang, dan Li Ying muncul di depan Tan Yun dengan sekejap, memegang lengan kanan Tan Yun. Generasi muda telah melihat senior. Sen Suzhen tampak hormat. Bahkan, ketika dia berpikir untuk meremas kaki Tan Yun terakhir kali, Tan Yun sengaja memotongnya dan mengatakan dia adalah masalah berkepala babi, yang membuatnya merasa sangat kesal. "Iya." Tan Yun mengangguk ke arah Sen Suzhen, lalu melihat ke samping ke arah Sen Subing, dengan rasa ingin tahu berkata, "Hah? Anak baik, apa yang terjadi?" "Sangat bahagia, Tuan. Murid itu punya firasat bahwa kamu akan datang menemui murid itu malam ini, jadi berbahagialah." Sen Subing tertawa dan berkata, "Tanpa diduga, kamu benar-benar datang. Tuan, pergi, masuk dan katakan." Sen Subing membawa Tan Yun dan berjalan menuju Hall of Meritorious Immortals. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangan kirinya ke Sen Suzhen. "Kamu gadis, jika kamu memiliki tuan, kamu tidak membutuhkan kakak perempuanku." Sen Suzhen berpura-pura marah, lalu naik ke udara dan menghilang ke langit malam. Setelah Sen Subing membawa Tan Yun ke aula, dia menekan kursi Tan Yun, dan kemudian datang ke belakang Tan Yun dan mulai memijat bahu Tan Yun. "Ini benar-benar nyaman." Tan Yun tampak nyaman dan berkata dengan tulus, "Jika kamu merasa nyaman, maka guru akan sering datang mulai sekarang." Sen Subing berseru di belakang Tan Yun. "Hehehehe, aku ingin menjadi guru, tapi aku tidak punya banyak waktu untuk menjadi guru." Tan Yun tersenyum dan bertanya, "Ngomong-ngomong, bisakah Tantai Zongde memiliki benih api dan jiwa binatang untukmu?" "Tidak." Sen Subing menjawab dan berkata dengan frustrasi, "Tuan, apakah Anda datang kepada saya karena ini?" "Tentu saja tidak, saya di sini ketika saya ingin menjadi guru." Tan Yun berkata tanpa berpikir. "Hihi, itu hampir sama." Sen Subing berkata, dengan sentuhan licik di matanya yang indah,
jari-jarinya yang giok terjalin dengan kekuatan spiritual, dan dia tiba-tiba mencubit bahu Tan Yun. Mendesis. Tan Yun tersedot kesakitan, "Terima kasih, apa yang kamu lakukan?" Sen Subing menggerutu, "Siapa yang menyuruh guru pergi tanpa pamit terakhir kali, hanya meninggalkan catatan." "Oke, well, apakah kamu membuat kesalahan untuk guru, kan?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Ngomong-ngomong, saya datang sebagai guru hari ini untuk memberitahu Anda bahwa masih ada beberapa hal untuk menjadi guru selanjutnya. Saya harus bekerja selama 1,5 tahun, Del. Sampai jumpa setelah saya selesai dengan guru." Sen Subing secara alami tahu bahwa apa yang dikatakan Tan Yun akan pergi ke Istana Keabadian Jiwa untuk berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi percobaan. "Yah, murid itu ingat." Sen Subing menjawab, menggigit giginya, seolah membuat semacam tekad, dan berkata, "Guru, murid telah menebak bahwa Anda akan datang beberapa hari ini, jadi dia telah menyiapkan sesuatu untuk Anda, minuman keras. Juga, Tuer menyukai seseorang, dan Tuer merasa sedikit kewalahan. Bisakah kamu minum dengannya?" Mendengar itu, hati Tan Yun menegang, dan sedikit kesedihan muncul di matanya. Setiap kali dia melihat Sen Subing, dia akan memikirkan satu-satunya istri, Suaner. Sekarang dia mendengar bahwa Sen Subing memiliki seseorang yang dia sukai, hatinya sakit. Ini benar-benar tidak nyaman. Tan Yun memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Aku ingin minum." Bab 608 Dia tidak menginginkanmu, aku akan menikahimu. "Iya." Sen Subing mengatupkan mulutnya, cincin dewa di jari giok menyala, dan 2 toples anggur berkualitas muncul entah dari mana dari meja giok. Setelah itu, Sen Subing dan Tan Yun saling berpandangan, memegang toples anggur, dan berkata, "Tuan, Subing menghormati Anda." Sen Subing mulai menuangkan anggur ke mulutnya. Dia minum seperti ini ketika anggur bisa menjadi berani. "Oke." Tan Yun, yang tidak bahagia di hatinya, hanya bisa mengucapkan beberapa patah kata, dan minum dengan liar. Dia tidak menyangkal bahwa dia memiliki kasih sayang untuk Sen Subing, tetapi dia juga tidak yakin apakah kasih sayang yang samar ini berasal dari Sen Subing sendiri atau alasan mengapa dia terlalu mirip dengan mantan istrinya. Atau keduanya. Tetapi dia tahu bahwa ketika dia mendengar Sen Subing mengatakan bahwa dia menyukai pria, hatinya sakit. Setengah jam kemudian, Sen Subing menjadi mabuk dan mabuk. "Tuan, ada seseorang yang Anda sukai untuk murid. Apakah Anda bahagia untuk murid?" Tan Yun mengangguk, senang. "Ayo, minum." Duplikat Tan Yun, setelah meneguk 2 teguk dengan toples anggur, dia merasa kepalanya pusing, matanya memerah dan menatap Sen Subing, "Katakan, siapa orang yang kamu suka?" Nada suaranya penuh dengan kebencian dan bahkan kecemburuan. Ini seperti kemarahan yang dibawa kepadanya oleh mantan istrinya yang dicemarkan oleh pria lain. Dia menekan amarahnya, dan terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia bukan Suaner, Suaner sudah mati terlalu lama. Sen Subing menatap lurus ke arah Tan Yun, dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, orang yang disukai Tuer adalah murid yang berjasa. Namanya adalah Tan Yun." Jelas, kecerdasan dan harga diri Bing Sue Sen Subing sedang menguji Tan Yun. Tan Yun jelas mengguncang tubuhnya. Di bawah kasa dingin kura-kura, pipinya yang semula terdistorsi mekar dengan senyuman. Setelah meneguk alkohol lagi, dia tertawa dan berkata, "Murid saya memiliki penglihatan yang baik. Guru tidak hanya sering menyebutkannya kepada Anda, tetapi dia juga tahu sesuatu tentang Tan Yun. Dia dekat angin di Yusu, dan dia adalah orang pertama di sekte luar, dalam, dan abadi. Murid seperti itu adalah murid yang baik." Pada saat ini, Tan Yun, yang sedikit mabuk, sangat ingin membuka kasa dingin nafas kura-kura dan memeluk Sen Subing dengan erat. Tapi dia tidak melakukannya. Namun, dia tidak tahu bahwa Sen Subing menyukainya, bukan karena dia telah memperoleh banyak kejayaan dalam sekte sebagai murid, tetapi karena Sen Subing menyukainya sebagai seorang master. Sen Subing bukanlah orang bodoh. Tidak seperti kebanyakan murid perempuan, dia tidak akan jatuh cinta pada Tan Yun karena keunggulannya. Sen Subing tahu bahwa cintanya pada Tan Yun seperti danau tempat tetesan hujan berkumpul. Sen Subing berpikir bahwa ketika dia masih menjadi kepala pintu dalam Danmai, dia dipenjarakan di jalur meritorius Xianmen. Tan Yunlah yang menyelamatkannya sebagai seorang master. Dan Tan Yun menemaninya dan mengusir ayahnya Sen Tianqi. Menunggu sedikit demi sedikit yang dialami Sen Subing dan Tan Yun,
dia jatuh cinta pada Tan Yun untuk waktu yang lama. Sebelum dia jatuh cinta pada Tan Yun, dia tidak tahu bahwa tuannya adalah Tan Yun. Pada saat ini, Sen Subing memandang Tan Yun, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tapi guru, saya tidak tahu apakah Tan Yun akan menyukainya." Setelah itu, hati Sen Subing membeku. Dia sangat ingin mendapatkan jawaban di mulut Tan Yun. Mendengar ini, Tan Yun terdiam. Dia ragu-ragu, memikirkan bagaimana menjawabnya. Karena Tan Yun benar-benar tidak tahu apakah cintanya padanya berasal dari mantan istrinya atau hanya dia. Tan Yun tahu betul bahwa sebagai seorang pria, dia tidak bisa cantik karena kecantikannya, dan karena beberapa emosi, dia harus menganggapnya sebagai miliknya. Wajar jika ribuan wanita cantik di dunia memiliki hasrat terhadap wanita cantik, tapi bukan berarti cinta. Jika itu tidak berarti cinta, sangat tidak bertanggung jawab untuk saling memprovokasi. Tan Yun pasti tidak akan melakukan ini. Karena dia bukan jenis kelamin, hantu, bukan binatang. Jadi dia diam. Tapi kesunyiannya, seperti baskom berisi air dingin, mengalir di hati Sen Subing. Hatinya kesemutan, dan sulit bernapas. Melihat Tan Yun, Sen Subing menangis, dan tersenyum sedih. "Tuan, Anda juga berpikir bahwa Tan Yun tidak menyukai murid, kan?" Itu benar, dia sudah memiliki 2 tunangan, Mu Mengguo dan Zhong Wu Xiao, dan tunangannya tidak kalah dengan murid-muridnya dalam hal kecantikan, jadi mengapa dia menyukai murid? Setelah berbicara, Sen Subing menundukkan kepalanya di atas meja batu giok dan tidak bisa menahan tangis. Segera, dia tiba-tiba berhenti menangis, dan dia merasakan sepasang tangan hangat melingkari pinggangnya. Tapi Tan Yun bangkit, memeluknya, dan menghiburnya. "Bodoh, kamu sangat baik, Tan Yun mungkin tidak menyukaimu." Sen Subing memeluk Tan Yun dengan tenang, tersedak dan berkata, "Tapi bagaimana jika dia benar-benar tidak menyukainya?" Dia adalah pertama kalinya Tuer jatuh cinta padanya. Tan Yun menamparkan punggung Sen Subing, menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Seberapa besar kamu mencintainya?" "Saya sangat mencintai. Jika dia tidak menyukai murid, murid akan merasa panik, seolah-olah langit akan runtuh." Jawaban Sen Subing membuat Tan Yun melekat padanya. "Murid? Tetapi apakah kamu pernah memikirkannya? Dia sudah memiliki 2 tunangan, tidakkah kamu keberatan jika kamu sangat baik?" Tan Yun menyerang kepalanya dengan mabuk, mengikuti perasaan batinnya, dan mengatakan apa yang dia rasakan saat ini. Pikiran, sangat. Sen Subing memukul dada Tan Yun dengan keras, tapi sudah selesai, apa yang bisa dilakukan muridnya? Meskipun muridnya terkadang membenci bahwa dia akan jatuh cinta padanya, murid itu tahu bahwa Anda tidak dapat menghentikan saya untuk memperlakukannya. Arus hangat mengalir di hati Tan Yun. Tan Yun bermeditasi sebentar dan berkata, "Percayalah sebagai seorang guru, Tan Yun akan menyukaimu. Namun, kamu adalah seorang gadis dan pemimpinnya. Saya pikir mungkin Tan Yun akan mengaku kepadamu di masa depan." Mendengar ini, Sen Subing mengangkat kepalanya dari lengan Tan Yun dan menatap Tan Yun dengan air mata berlinang. "Tuan, jika Tan Yun tidak mengaku pada muridnya selama sehari, dia tidak akan menikah di masa depan dan tinggal bersamamu selamanya, oke?" "Oke." Pada saat ini, Tan Yun menggunakan sudut pandang tuannya dan suaranya yang tulus saat ini untuk mengatakan, "Jika Tan Yun tidak menjagamu, maka dia akan menjagamu seumur hidup. Jika Tan Yun tidak menginginkanmu, menikahlah denganmu sebagai guru." Mendengar itu, Sen Subing menangis dan tertawa. Menambah alasan untuk minum, dia terlihat sangat cantik saat ini. "Baiklah, Tuan, Anda tidak boleh melupakan apa yang Anda katakan hari ini. Jika Tan Yun tidak menginginkan saya, Anda harus menikah dengan saya." Setelah itu, Sen Subing jatuh ke pelukan Tan Yun, terlihat mabuk dan tidak sadarkan diri. Tan Yun berteriak 2 kali, dan ketika dia menemukan bahwa Sen Subing sangat mabuk, dia membungkuk dan mengambilnya, dan pergi ke kamar kerja di lantai 2. Setelah Tan Yun meletakkan Sen Subing dengan lembut di sofa, ada rasa kehilangan yang mendalam di mata bintangnya. Dia dengan lembut mengelus pipi menawan Sen Subing dengan tangan kanannya, nadanya sedih. "Subing, kamu tahu bagaimana aku ingin mendengar bahwa kamu menyukaiku sebagai guru, bukan aku sebagai murid. Apakah kamu tahu bahwa terlepas dari perbedaan penampilan, kamu dan Swaner persis sama dalam hal kepribadian, tarian, dan tulisan. Ketika saya menghadapi Anda, ketika saya pertama kali mulai, saya memiliki kesan yang baik tentang Anda karena Swaner, tetapi saya tidak menyangkalnya. Tepat ketika saya melihat Anda menangis,
saya menyadari bahwa saya bergaul dengan Anda perlahan, dan aku memang bergerak ke arahmu. Cinta, tapi aku sedih. Kamu menyukai Tan Yun, bukan aku sebagai master. Setelah itu, Tan Yun menjadi murung dan kecewa dan meninggalkan kamar kerja, menginjak naga emas dan singa dan menghilang ke langit yang luas. Bab 609 Bagaimana ini mungkin? Di sofa di lantai 2, Sen Subing, yang awalnya sangat mabuk, membuka matanya. Jelas sekali bahwa dia hanya berpura-pura mabuk. Dia menghilang dalam sekejap, dan kemudian muncul di puncak, menatap langit berbintang yang kosong, dan di wajahnya yang cantik dan tidak dapat dipahami. Dengan senyum gembira, dia bergumam pada dirinya sendiri, "Tuan, bukankah Anda sedih? Apa yang disukai murid adalah kamu sebagai master." Keesokan harinya, Chen Xi. Di dojo Meritorious, semua murid kecuali Tan Yun, menghadap Tantai Xuanzong di platform tinggi Meritorious nomor 1, berlutut dan bersujud, "Murid, lihat Tuan. Tidak ada hadiah." Tantai Xuanzong melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada semua orang untuk bangun. Qian Kun Jie melintas. Perahu roh 1000 Zhang muncul dari langit di atas dojo, dan memerintahkan, "Tan Yun, Mu Menggu, Huang Fuyu, naik perahu roh." Murid mematuhi perintah Anda. Setelah Tan Yun dan ketiganya meluncur di perahu roh, Sen Subing dan Sen Suzhen juga mengikuti. Platform tinggi Tantai Xuanzong melintas dan muncul di perahu roh. Banyak murid berteriak serempak, "Saya berharap kakak seniormu, dan kakak senior." Huang Fu kembali dengan penuh kemenangan. "Jangan khawatir, kamu akan melakukannya. Tunggu saja kabar baiknya." Tan Yun berkata dengan arogan, berbalik dan membungkuk ke arah Tantai Xuanzong. "Master Sekte, bisakah aku membawa 2 orang lagi kali ini?" Tantai Xuanzong tersenyum sedikit, tidak menjawab, tetapi menatap dojo dengan Zhong Wu Xiao dan Sue Zian yang sedang hamil, dan tersenyum, "Kalian berdua, naik juga." Sekte Tuan Xie. Putri kedua sangat bersemangat, dan jari-jari kakinya mengarah ke tanah, sudut roknya berkibar, dan dia menyapu perahu roh. "Master Sekte, mengapa kamu tidak membiarkan Ruxue mengikuti?" Sen Subing melirik kekasih di dojo, dan berkata, "Baiklah, kalau begitu ayo kita berkumpul." Setelah Tantai Xuanzong setuju, Nangong Ruxue dengan senang hati menaiki perahu roh. Kemudian, setelah Sen Subing mengaku kepada Sen Qingqiu dan memintanya untuk sementara mengambil posisi kepala, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh ke udara dan menghilang di atas dojo yang berjasa. Setengah jam kemudian, ketika perahu roh terbang keluar dari alam rahasia Huangfu, perahu itu melayang di udara. Tantai Xuanzong menatap kota Tianchai Fang yang ramai, matanya dipenuhi dengan harapan yang dalam. Kalimat berikutnya mengejutkan Sen Subing dan Sen Suzhen di tempat. Dia memandang Tan Yun dengan setuju. "Tan Yun, idenya sama dengan ide awalmu ketika kamu mengusulkan pendirian kota Tianpu Fang. Hari ini, ada ribuan murid sekte di area tengah Gunung Huasan, dan 90% dari transaksi berada di Tianpu Fang. Di kota, kesampingkan manfaat menyediakan senjata ajaib, eliksir, dan eliksir keribuan sekte dari harta surga dan bumi. Bahkan jika itu hanya hari hukuman ini, itu juga dapat menghasilkan banyak uang bagi sekte saya. Tan Yun, bersamamu, master sekte ini merasa sangat nyaman." Tan Yun berkata tanpa arogansi atau terburu-buru, "Terima kasih untuk raja. Para murid hanya mengajukan beberapa saran di atas kertas, tetapi Andalah yang benar-benar menerapkan dan mengontrol. Anda peduli dengan rakyat jelata. Dengan Anda, itu adalah berkah Huang Fu Shengzong dan Injil semua murid." "Hahaha, kata yang bagus." Tantai Xuanzong memuji tanpa ragu-ragu. Pada saat ini, Sen Subing, yang pertama melambat, berkata dengan ekspresi terkejut, "Tuan Sekte, apa maksudmu?" Tan Yun mengusulkan untuk mendirikan kota Tianpu Fang. Sen Suzhen, Mu Menggu, Zhong Wu Xiao, Sue Zian, Huang Fuyu, dan Nangong Ruxue juga memandang Tantai Xuanzong dengan tidak percaya. Tantai Xuanzong memandang kerumunan dan berkata, "Kamu juga milikmu sendiri, dan ada hal-hal tertentu yang tidak akan disembunyikan Master Sekte. Tentu saja, kamu dapat melakukannya jika kamu mengetahuinya, jangan katakan untuk saat ini." "Ini adalah raja." Semua orang berkata serempak. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dan berkata, "Ya, pendirian kota Tianpu Fang dan transaksi dengan ribuan sekte di pegunungan Tianpu datang dari mulut Tan Yun. Tentu saja, ada lebih banyak saran dari Tan Yun, dan Anda akan mempelajarinya secara bertahap di masa depan." Mata Sen Suzhen penuh dengan keterkejutan yang dalam,
Dan dia bergumam di dalam hatinya, saya tidak berharap murid ini berpandangan jauh ke depan. Huang Fuyu sekarang semakin memuja Tan Yun. Hal yang sama berlaku untuk Sen Subing, Mu Menga, Zhong Wuxiao, Sue Zian, dan Namong Ruksue. Tantai Xuanzong menepuk bahu Tan Yun dengan penuh arti, dan kemudian memandang Mu Menggu dan Huang Fuyu dengan setuju, kedua dan ketiga dalam daftar abadi. Benar-benar bagus dan menjanjikan. Terima kasih atas pujianmu. Mu Mengyao dan Huang Fuyu dengan hormat menghormati mereka. Master Sekte, muridnya memiliki sesuatu untuk diklarifikasi. Pada saat ini, kata Tan Yun. Oh, ada apa? Tantai Xuanzong penasaran. Tan Yun melihat ke belakang, memegang tangan kosong Zhong Wuxiao, dan berkata dengan nada tertentu, Susrain, sebenarnya, kekuatan Xiao tidak lebih lemah dari saudara Meng Yao dan Huang Fuxian, dan tentu saja Xian. Jika Xiao, Ziyan dan Meng Ya, Huang Fu berduel satu sama lain, sulit untuk memprediksi mana yang kuat dan lemah. Tantai Xuanzong terkejut, apakah ini benar? Itu benar, Tan Yun berkata dengan jujur. Bagus bagus bagus. Tantai Xuanzong memuji, Xiao, Ziyan, kamu juga akan memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih atas pujianmu. Zhong Wuxiao dan Sue Ziyan berkata dengan hormat. Pada saat ini, Tan Yun melipat tinjunya dan membungkuk dan berkata, Master Sekte, Xiao, dan Ziyan adalah orang-orang yang paling dekat dengan para murid. Bisakah Anda membiarkan dia dua terpisah dari pembuluh darah dan 5 jiwa ke dalam garis jasa? Petik 2. Para murid benar-benar tidak nyaman, mereka tinggal di pembuluh darah, 5 jiwa. Tantai Xuanzong berkata dalam hati, jangan khawatir, masalah ini diserahkan kepada raja ini. Mendengar ini, semua orang sangat gembira. Segera, Tantai Xuanzong mengendarai perahu roh senjata suci tingkat tinggi, membawa semua orang, seperti kilat besar, terbang menuju kedalaman pegunungan hukuman surgawi yang perkasa. Saat perahu roh terus masuk ke pegunungan, puncak yang luas dan hijau menjadi semakin megah. Huang Fu Shengzong terletak di tengah pegunungan Tianpu, dan Istana Abadi Jiwa terletak di wilayah timur jauh di pegunungan Tianpu. Jaraknya 1,5 miliar li dari Huang Fu Shengzong. Karena kecepatan Lingzu terlalu cepat, beberapa orang di Lingzu yang berada di tirai cahaya, kecuali Tantai Xuanzong, sama sekali tidak dapat melihat pemandangan yang melintas di luar, jadi mereka diberi Tan Yun dan yang lainnya oleh Tantai Xuanzong. Orang-orang mengatur beberapa ruang pelatihan untuk beristirahat. Sen Subing dan Sen Suzhen, Tan Yun dan Huang Fuyu masing-masing, Mu Mengyao dan Zhong Wuxiao, Sue Ziyan dan Namong Ruksue. 1 bulan kemudian, di ruang pelatihan, Tan Yun yang sedang mengobrol dengan Mu Menggu, Zhong Wuxiao, Sue Ziyan, dan Huang Fuyu, mendengar suara Tantai Xuanzong, Tan Yun, kemarilah. Tan Yun datang ke ruang pelatihan Tantai Xuanzong. Setelah Tan Yun duduk, Tan Yun mengerutkan kening, ada berita dari klan emas kuno. Master Sekte, siapa mata-matanya? Tan Yun memikirkan 2 penjaga emas yang mengejar dan membunuh Sen Subing. Dia mengepalkan tinjunya dan sangat marah. Mata Tantai Xuanzong suram dan berkata, jika orang-orang dari raja ini belum memeriksa kesalahannya, klan Jin telah menjadi barang antik dari kapal dan hari ini, dan kepala Sekte Suci Kapal dan Gong Sun Yang Chun adalah pemimpin klan Jin, penjaga. Tan Yun berpikir bahwa Gong Sun Yang Chun telah menyebabkan Sen Subing kehilangan ayahnya. Dia tertawa dengan marah, ternyata benda tua ini. Bagus, bagus. Ekspresi Tantai Xuanzong sangat serius. Tan Yun, klan Jin kuno tidak boleh diremehkan. Latihan yang mereka lakukan hampir mendominasi periode kuno. Penguasa ini memberitahumu ini untuk memberitahumu ini kepada Sen Subing. Jika kamu ingin membalas Gong Sun Yang Chun, untuk saat ini benar-benar mutlak. Gong Sun Yang Chun sangat sulit untuk dihadapi, dan klan emas di atasnya bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Tan Yun mengangguk, murid itu mengerti. Iya, Tantai Xuanzong berkata sambil berpikir setelah ragu-ragu, Tan Yun, kamu adalah orang yang paling dipercaya oleh Master Sekte ini. Tidak peduli apa yang dikatakan Master Sekte kepadamu, kamu akan bungkam, kan? Tentu saja, Tan Yun berkata dengan jujur. Bagus. Mata Tantai Xuanzong tiba-tiba dingin, ingat, tunanganmu Xiao, Yang. Mengenali adikmu Tang Xinying, juga seorang mata-mata. Apa, bagaimana ini mungkin? Tan Yun terkejut. Bab 610 tentang kebijakan. Tan Yunjian mengerutkan kening, Master Sekte, bisakah kamu membuat kesalahan? Tantai Xuanzong menggelengkan kepalanya,
seharusnya tidak, tetapi identitas Tang Xinying masih dalam penyelidikan. Master Sekte ini memberitahu Anda bahwa itu juga membuat Anda waspada. Tentu saja, Anda tidak perlu khawatir. Murid itu mengerti. Tan Yun menarik napas dalam-dalam. Iya, Tantai Xuanzong mengangguk, dan berkata lagi, sekarang seluruh sekte tahu bahwa Anda adalah orang yang sangat penting bagi Master Sekte ini. Jadi hari ini Master Sekte ini juga akan memberitahu Anda tentang mata-mata lain, dan Anda akan menghadapi ini di masa depan. Orang-orang, Anda harus waspada agar mereka tidak mengetahui bahwa penguasa ini dengan sengaja mengolah Anda, dan itu bertentangan dengan Anda. Master Sekte, tolong bicara, kata Tan Yun. Tantai Xuanzong berkata dengan dingin, Tang Xinying, Kepala Xianmen Danmai, Murong Sishi, Tetua ke-18 Xianmen Qimai, dan Kepala Jiwa Suci Xianmen. Tuan Sekte, ternyata Tuan Xiao juga seorang mata-mata. Tan Yun terkejut. Iya, dia menunjuk seorang mata-mata, tetapi fakta bahwa dia berasal masih dalam penyelidikan. Oleh karena itu, bahkan jika kamu tidak mengatakan apa-apa, raja ini akan menjauhkan tunanganmu Xiao dari wanita ini. Tantai Xuanzong berkata, ekspresi dengan sungguh-sungguh berkata, selanjutnya, kamu harus mengingat mata-mata pintu suci. Iya, Tan Yun mengangguk berat. Mata Tantai Xuanzong mengungkapkan niat membunuh, Kepala Gongsun Yangchun dari Alkimia Gerbang Suci, Xie Juechen, Kepala Gerbang Suci, Zhu Daosheng, Kepala Jimat Suci, Kepala Feng Qingcheng dari Gerbang Suci, dan Kepala Duan Changqiong dari Jiwa Binatang. Selain 5 Kepala Gerbang Suci, ada juga Penatua kedua, Penatua ke-6, dan Penatua ke-8 dari Venapil Suci. Gerbang Suci, 5 jiwa, 1 garis, 2 sesepuh, 3 sesepuh, dan 19 sesepuh. Gerbang Suci Fenglei memiliki 7 penatua, 8 penatua, dan 12 penatua. Jiwa kuno Gerbang Suci memiliki 1 garis dan 2 penatua, 16 penatua, 23 penatua, dan 39 penatua. 3 tetua dan 7 tetua dari Jiwa Binatang Pintu Suci. Pintu Suci dan Jiwa Suci memiliki 4 penatua, 8 penatua, dan 15 penatua dalam satu baris. 6 penatua, penatua ke-7, dan 13 penatua dari rune pintu suci. Artefak pintu suci Anda adalah penatua kedua, penatua ketiga, penatua kelima, penatua 26, dan penatua 31. 4 penatua, 5 penatua, 9 penatua, dan 17 penatua dari arai gerbang suci. Setelah jeda, Tantai Xuanzong melanjutkan, gerbang suci saat ini mengetahui mata-mata. Ada 5 kepala dan 39 penatua, dan tidak banyak yang diam-diam. Tentu saja, selain mereka, masih banyak mata-mata di Jiumai Old Antique. Belum diketahui. Tan Yun, kamu harus ingat bahwa ini semua adalah musuh. Kekuatan di belakang musuh saling bersilangan dan sangat sulit untuk dihadapi. Mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, Sekte Guru, murid-muridku tidak menyangka bahwa Huang Fu Shengzong telah terkikis sampai titik ini. Iya, Tantai Xuanzong menghela nafas, dapat dikatakan bahwa Huang Fu Shengzong saat ini dalam bahaya, dan dirindukan oleh keluarga kuno, keluarga tersembunyi, dan dinasti besar. Mata Tantai Xuanzong dingin, demikian pula, raja ini juga memiliki kekuatan yang dikultivasikan secara diam-diam untuk menghadapi keadaan darurat di masa depan. Tan Yun, katakan padaku, jika kamu adalah Master Sekte, apa yang harus kamu lakukan dalam menghadapi Sekte hari ini? Apa yang akan kamu lakukan? Tantai Xuanzong berkata dengan tulus. Master Sekte, dia tidak dalam posisinya dan tidak mencari urusan politik. Murid itu hanya seorang murid, jadi saya tidak berani mengatakan apa-apa. Tan Yun segera berkata. Tantai Xuanzong tersenyum dan berkata, saya mengerti. Anda takut untuk mengatakan yang sebenarnya dan membiarkan guru sekte ini salah memahami ambisi Anda, kan? Iya, Tan Yun berkata dengan jujur. Tan Yun, sebenarnya, kamu tidak butuh ambisi. Tantai Xuanzong Qing berkata dengan tulus, Tuan sekte ini tidak memiliki anak di lututnya, dan cepat atau lambat dia akan menyerah. Sejujurnya, Master Sekte ini menghargai Anda, apakah penguasa berikutnya? Tan Yun terkejut, Master Sekte, murid Hede Heneng, kamu sangat menyukainya. Karena Master Sekte ini percaya bahwa dia tidak akan salah paham dengan orang yang salah. Tantai Xuanzong berkata, sejak Anda mengajukan rencana 48 karakter, pemimpin sekte ini telah optimis tentang Anda.
Tapi raja ini tidak dapat menjamin bahwa rencana 48 karakter dapat diselesaikan. Jika suatu hari sayangnya terbunuh, saya harap Anda dapat membantu saya menyelesaikan keinginan saya untuk menyatukan 10 baris, mengalahkan Istana Peri Jiwa, dan Sekte Peri Abadi. Pada akhirnya, kamu dapat memimpin Huang Fu Shengzong untuk bertarung melawan para pahlawan, menyatukan hukuman surgawi, membangun tatanan baru, dan memberi manfaat bagi umat manusia daratan hukuman surgawi. Mendengar ini, Tan Yun berdiri, mengepalkan tinjunya dan membungkuk, yang berdaulat, muridku percaya bahwa kamu memiliki hari ambisi besar. Ketika kamu mendominasi surga, kamu akan menjadi terkenal. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, dia disela oleh Tantai Xuanzong melambaikan tangannya, nadanya sedikit sedih, Tan Yun, kamu adalah orang yang pintar, jadi jangan katakan hal seperti itu. Hanya Huang Fu Shengzong, terlalu banyak orang menginginkannya. Kehidupan raja ini, tuan sekte ini dapat dibunuh kapan saja. Jika ada hari seperti itu, Anda harus berjanji kepada saya untuk melanjutkan kekuatan saya dan tidak membiarkan sekte suci Huang Fu menjadi makanan semua pasukan. Kalau tidak, aku akan malu dengan master sekte dan patriark sebelumnya. Mendengar kata-kata seperti surat wasiat, Tan Yun merasa sedikit sedih, dan Xuanzong mengkhawatirkannya. Master sekte, sang murid berjanji kepada Anda bahwa jika suatu hari Anda benar-benar mengalami kecelakaan, sang murid akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua keinginan Anda. Tan Yun menundukkan kepalanya dan membuat suara keras. Oke, hal utama dalam sekte ini adalah kata-katamu. Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan persetujuan, silakan, jawab pertanyaan tadi, jika Anda adalah master sekte, apa yang harus Anda lakukan dalam menghadapi situasi sulit saat ini? Bagaimana caranya? Setelah Tan Yun terdiam untuk waktu yang lama, kecemerlangan muncul di matanya, dan berkata, jika muridnya adalah master sekte, ada 3 langkah untuk menghadapinya. Yang 3 strategi. Tantai Xuanzong bertanya. Tan Yun dengan nyaring berkata, pertama, ketika mata-mata ini tidak ada dan mereka tidak akan dipindahkan untuk saat ini, kembangkan kekuatan Huang Fu Shengzong, dan kami akan melenyapkan mereka di masa depan. Tetapi sambil membasmi mata-mata, kami harus melakukannya, pekerjaan yang baik dari pasukan di belakang mata-mata. Ini adalah cara terbaik untuk mempersiapkan pengepungan. Ini hanya kebijakan terburuk. Tantai Xuanzong bertanya dengan rasa ingin tahu, apa kebijakan terbaik? Tan Yun berkata lagi, demikian pula, ketika mata-mata ini tidak ada, mereka tidak menghancurkan rumput dan menakut-nakuti ular, mengolah kekuatan secara rahasia, dan ketika kekuatannya cukup kuat, andalkan mata-mata ini untuk mengikuti tanaman merambat, dan sentuh tanaman merambat untuk memusnahkan banyak kekuatan satu persatu. Iya, ini sejalan dengan keinginan penguasa ini. Tantai Xuanzong berkata, menatap Tan Yun dengan penuh harap, apa kebijakan terakhir? Itu kebijakan terbaik. Tan Yun berkata dengan keras, itu adalah penaklukan. Menaklukkan. Tantai Xuanzong mengerutkan kening, lanjutkan. Tan Yun memiliki tampilan suram dan arogansi. Untuk membunuh yang tidak puas, menaklukkan para pembangkang dengan besi dan darah adalah prioritas utama, dan manfaat sebenarnya dari para pembangkang adalah intinya, sampai musuh ditaklukkan secara fisik dan mental, dan dia bersedia tunduk pada dirinya sendiri. Hahaha, ini adalah penaklukan fisik dan mental. Tantai Xuanzong tertawa keras, cara terbaik, poin bagus. Memang benar bahwa biru lebih baik daripada biru, Huang Fu Shengzong saya penuh harapan, penuh harapan. Setelah tertawa, Tantai Xuanzong memandang Tan Yun dengan cukup setuju, oke, Master Sekte telah selesai membicarakannya, dan Master Sekte menantikan Anda, menyusun kembali kemuliaan di Istana Peri, dan berhasil dipromosikan menjadi putranya, Anda pensiun.